Halo teman-teman dunia CPNS, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar untuk mencapai tujuan yaitu lulus dalam seleksi CPNS. Dari video sebelumnya, kita sudah belajar tentang nasionalisme dan integritas. Tentunya teman-teman dunia CPNS masih mengingatnya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di dunia CPNS, silahkan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai tes CPNS beserta materi dan soal-soal CPNS terbaru. Oke, adapun pada video kali ini kita akan membahas tentang bela negara. Langsung saja kita masuk ke materi bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundang dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Ini merupakan pengertian bela negara dalam arti umum. Nah, bagaimana pengertian bela negara itu di Indonesia sendiri? Ya, di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Unsur dasar bela negara. Di dalam proses pembelaan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh-contoh bela negara, melestarikan budaya belajar dan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, dan lain-lain. Adapun fungsi dan tujuan bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sedangkan fungsi bela negara diantaranya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Manfaat bela negara. Berikut ini beberapa manfaat yang dapatkan dari bela negara, yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu dan berbakti pada orang tua, bangsa, serta agama. Yang ketujuh, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedelapan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Yang terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini di berbagai lingkungan sebagai berikut. Di lingkungan keluarga, yaitu menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga. Dalam lingkungan keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum. Dalam lingkungan sekolah, meningkatkan iman dan takwa dan iftek, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Di lingkungan masyarakat, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Menjaga keamanan kampung,
secara bersama-sama, merupakan contoh di lingkungan masyarakat. Di lingkungan negara ada dua, yaitu mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya. Itu dia contoh-contoh bela negara di dalam lingkungan kita. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum bela negara. Berdasarkan dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Lalu Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Lalu amandemen Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006. Itulah penjelasan mengenai bela negara dengan fungsi dan tujuan mengapa bela negara dilakukan. Semoga dengan melakukan hal itu, manfaatnya bisa dirasakan dan bisa menjadi salah satu bagian dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soal tentang bela negara. Soal yang pertama, pengertian upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jawaban yang benar adalah ya, D. Merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Soal nomor 2. Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah A. Pertahanan, B. Kebebasan, C. Keadilan, D. Kesejahteraan dan kemakmuran. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pertahanan. Oke, soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela negara bagi setiap warga negara Indonesia, kecuali A. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, B. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, C. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002. D. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2003, kecuali ya. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Berikut ini merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara
atau ancaman bersifat non-tradisional ya, kecuali A. Agresi militer, B. Penyelundupan, C. Penangkapan ikan secara ilegal, D. Perdagangan narkotika dan obat terlarang. Jawaban yang benar adalah A, yaitu agresi militer. Oke, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Bentuk penyelenggaraan atau keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelahan negara bagi para siswa, terutama melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela dan atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi. Jawaban yang benar adalah A. Pendidikan kewarganegaraan. Pembangunan. Oke, sekian teman-teman untuk topik kita hari ini. Tetap semangat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada saran dan kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman atau keluarga yang membutuhkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.